Gila sih, mau sampai kapan sepak bola kita begini terus? Di satu sisi, kita dibuat bangga setengah mati sama timnas U19 yang sukses bikin raksasa Australia frustrasi total. Sampai-sampai pelatih Australia nggak tahan buat puji Matthew Baker yang mainnya kesetanan bak tembok Berlin di lini belakang. Tapi ya gitu, netizen jangan langsung jemawa dulu. Lini depan kita pas transisi menyerang kok masih membelai dan bikin gemes sendiri. Nah, yang bikin darah sehat langsung naik ke ubun-ubun itu, drama pasca pertandingan timnas senior versus Mozambik di GBK. Kita udah menang 1-0 lewat gol oleh Romeni, tapi pas pemain keliling lapangan buat bilang makasih, Beckham Putra malah diacungin jari tengah sama oknum supporter kampungan. Kok bisa baju merah putih dikalahin sama ego rivalitas klub lokal yang sumbu pendek? Untung pemain senior langsung gercep redam situasi. Kalau enggak, bisa kena sanksi berat kita dari FIFA. Gimana menurut kalian? Apakah oknum supporter kayak gini layak di-ban seumur hidup dari stadion? Tulis pendapat pedas kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like kok, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan drama dan analisis taktik sepak bola paling jujur dan nggak pakai disaring di channel ini. Gila ya, mau sampai kapan kita begini? Di satu sisi, kita disuguhi pemandangan epik anak-anak muda timnas U19 bertarung sampai berdarah-darah di lapangan, bikin tim raksasa sekelas Australia frustrasi setengah mati. Tapi di sisi lain, saat tim senior main di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, kita dipaksa nonton sirkus mentalitas purba dari oknum penonton, yang otaknya kayaknya ketinggalan di zaman batu. Kontrasnya itu bikin geleng-geleng kepala. Kita ini mau maju ke level dunia, atau mau tetap jadi juara umum dalam urusan norak dan norak berjemaah? Mari kita bedah dulu apa yang terjadi di Sumatera Utara. Laga semifinal ASEAN U19 Boys Championship melawan Australia itu panasnya minta ampun. Australia datang dengan kesombongan khas tim raksasa Oceania yang merasa levelnya sudah di atas angin. Sejak menit pertama, mereka langsung memborbardir pertahanan Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Mereka ketemu tembok yang namanya Matthew Baker. Anak muda ini, yang padahal baru saja mencicipi atmosfer timnas senior, turun kelas demi membantu adik-adiknya di U19. Dia bermain tenang, seolah-olah tekanan dari ribuan pasang mata di stadion itu cuma angin lalu. Baker berkali-kali melakukan intercept krusial, memotong jalur bola, dan membuat penyerang-penyerang Australia yang badannya bongsor-bongsor itu kelihatan seperti anak ayam kehilangan induk. Pelatih Australia yang terpaksa nonton dari tribun karena kena sanksi kartu sampai frustrasi, garuk-garuk kepala, dan akhirnya cuma bisa pasrah sambil memuji Baker usai laga. Katanya, Baker tampil sangat baik. Ya iyalah coach, kalau bukan karena Baker dan kedisiplinan lini belakang Garuda Muda, mungkin tim Anda sudah berpesta. Tapi malam itu, Australia dibuat sadar bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa mereka sepelekan atau beri rotasi pemain seenaknya seperti saat mereka membantai Kamboja 4-0. Kali ini, mereka harus menurunkan skuad terbaiknya, dan itu pun masih dibuat magap-mogap. Namun, jangan cepat jemawa dulu, mari kita jujur dan objektif. Jangan cuma mau dengar yang manis-manis saja. Masalah klasik kita masih kelihatan jelas di pertandingan itu. Lini belakang kita memang sekokoh benteng, tapi begitu bola dialirkan ke depan, kreativitas kita langsung macet total di sepertiga akhir pertahanan lawan. Pemain kita bingung mau ngapain. Aliran bola mandek, salah umpan, atau malah buru-buru menembak dari jarak jauh yang hasilnya cuma bikin burung di atas stadion kaget. Organisasi permainan Australia yang rapi dan transisi cepat, mereka benar-benar mengeksploitasi kelemahan mendasar kita. Transisi dari bertahan ke menyerang yang masih lambat dan kurang visi. Pelatih kita punya pekerjaan rumah yang menumpuk kalau targetnya adalah benar-benar siap untuk menang. Prepare to win, bukan cuma siap untuk bikin heboh media sosial dengan tajuk-tajuk berita yang hiperbolis. Sekarang, mari kita geser fokus ke drama yang jauh lebih memuakkan di GBK saat tim senior menghadapi Mozambik. Laga uji coba internasional ini sebenarnya berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 berkat gol cepat oleh Romeni di menit ke-12. Secara hasil, okelah, menang tetap menang. Pelatih John Hartman juga sudah mencoba melakukan penyegaran dengan memasukkan Beckham Putra di menit ke-93, menggantikan Ragnar Oratmangon yang sudah kehabisan bensin. Tujuannya jelas, kasih jam terbang, kasih menit bermain buat pemain muda di laga internasional resmi. Tapi apa yang terjadi setelah peluit panjang berbunyi? Ini yang bikin darah sehat langsung naik ke ubun-ubun.
Saat para pemain berjalan mengelilingi lapangan, sebuah ritual wajib untuk menghormati dan berterima kasih kepada supporter yang sudah beli tiket mahal-mahal. Suasana yang harusnya penuh haru dan bangga malah berubah jadi ajang provokasi murahan. Di tribun barat, seorang oknum penonton dengan gagah beraninya mengacungkan jari tengah tepat ke arah Beckham putra. Video rekaman dari akun X @mas_umbis memperlihatkan dengan sangat telanjang betapa menjijikannya kelakuan oknum tersebut. Kenapa Beckham yang disasar? Nah, disinilah letak komedi tragis sepak bola kita. Ini bukan soal performa Beckham malam itu yang cuma main beberapa menit di masa injury time. Ini soal penyakit kronis bernama sentimen klub domestik dan rivalitas buta yang dibawa-bawa sampai ke level tim nasional. Oknum bajingan ini tampaknya tidak bisa membedakan mana baju klub lokal dan mana baju merah putih. Di otaknya yang sempit itu, Beckham mungkin tetaplah representasi dari klub rivalnya di liga domestik. Bukan seorang kesatria yang sedang memakai lambang Garuda di dada. Ini benar-benar sarkasme terbaik dari alam semesta. Pemainnya berjuang menyatukan bangsa lewat prestasi, tapi penontonnya masih sibuk memelihara dendam kesumat antar kampung di tribun kelas internasional. Sikap provokatif seperti itu tidak hanya mempermalukan diri si oknum itu sendiri, tapi juga menampar muka seluruh pencinta sepak bola waras di negeri ini. Untung saja skuad senior kita di lapangan menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Para pemain belakang senior yang punya jiwa kepemimpinan kuat langsung bergerak cepat menenangkan Beckham dan meredam situasi sebelum berubah menjadi tawuran massal yang memalukan di depan mata dunia. Kalau tidak, kemenangan atas Mozambik ini pasti akan berakhir tragis dan berujung sanksi berat dari FIFA. Mau ditaruh di mana muka kita kalau sampai disorot media internasional karena supporter memukuli pemainnya sendiri setelah menang? Kita harus bicara jujur tanpa tedang aling-aling. Kelakuan oknum penonton di GBK itu adalah cerminan nyata dari mentalitas sebagian besar supporter kita yang masih terjebak di level anak kemarin sore. Mereka ini merasa paling supporter, paling fanatik, tapi sebenarnya nol besar dalam hal kedewasaan. Bayangkan, timnas lagi main, bawa nama negara, tapi yang dipikirkan masih saja soal warna jersey klub lokal mereka masing-masing. Itu namanya ego kampungan yang salah tempat. Sentimen kedaerahan dan rivalitas domestik yang beracun ini seolah-olah sudah menjadi kanker stadium 4 yang susah benar disembuhkan. Federasi sibuk menata kompetisi, mendatangkan pemain-pemain berkualitas, memperbaiki infrastruktur stadion, tapi kalau mentalitas penontonnya masih hancur begini, semuanya jadi sia-sia. Pemain di lapangan itu bertaruh fisik, menahan sakit, mengorbankan waktu bersama keluarga demi apa? Demi menaikkan peringkat FIFA kita, demi bikin bangga orang-orang yang menonton. Pas keliling lapangan mau bilang terima kasih, malah dihadiahi jari tengah oleh orang yang kemungkinan besar beli tiketnya saja masih patungan atau hasil minta ke orang tua. Lucu, kan? Lucu sekaligus miris. Mari kita bandingkan dengan atmosfer di Sumatera Utara saat laga U19 melawan Australia. Di sana, puluhan ribu supporter bersatu padu, meneriakan yel-yel tanpa henti, memberikan tekanan psikologis yang luar biasa kepada tim lawan tanpa harus berbuat norak kepada pemain sendiri. Tekanan dari tribun itulah yang membuat organisasi permainan Australia yang tadinya rapi jadi agak goyah di babak kedua. Mereka frustrasi bukan cuma karena taktik bertahan kita yang disiplin di bawah komando Matthew Baker, tapi juga karena atmosfer stadion yang intimidatif namun tetap suportif bagi tim tuan rumah. Itu baru namanya supporter sebagai pemain ke-12. Sementara di GBK, penontonnya malah mengintimidasi pemainnya sendiri. Kejadian Beckham putra ini membuktikan bahwa musuh terbesar sepak bola Indonesia itu sebenarnya bukan taktik lawan yang jenius, bukan juga fisik pemain kita yang kadang kedodoran di menit-menit akhir. Musuh terbesar kita adalah kebodohan kolektif yang dipelihara di dalam tribun. Bagaimana mungkin seorang pemain muda yang baru masuk lapangan di menit ke-93 bisa menjadi target kebencian yang begitu personal kalau bukan karena dendam masa lalu antar klub? Ini menunjukkan bahwa di kepala oknum-oknum tersebut, kepentingan klub atau kelompok mereka jauh lebih tinggi daripada kehormatan negara. Refleks kepemimpinan dari para pemain senior di lapangan malam itu patut kita acungi jempol. Mereka tidak terpancing untuk ikutan emosi atau malah membiarkan Beckham menghadapi provokasi itu sendirian. Mereka tahu betul satu saja pukulan melayang atau satu tindakan anarkis terjadi.
Maka narasi media besok pagi bukan lagi tentang taktik John Hatman yang berhasil meredam Mozambik atau tentang gol tunggal oleh Romani yang klinis. Beritanya pasti akan berubah menjadi kerusuhan di GBK, pemain timnas terlibat baku hantam dengan penonton. Dan boom, citra sepak bola kita yang sedang susah payah dibangun kembali setelah berbagai tragedi masa lalu akan langsung hancur berantakan dalam semalam. Kita harus mulai tegas. Manajemen stadion dan pihak keamanan tidak boleh lagi menganggap remeh aksi-aksi provokasi individual seperti ini. Orang yang mengacungkan jari tengah atau meneriakkan rasisme kepada pemain di stadion harus diburu, ditangkap, dan dilarang masuk stadion seumur hidup, stadium ban. Biar mereka tahu rasa. Biar mereka sadar kalau stadion sepak bola itu tempat orang beradab menonton olahraga, bukan tempat pelampiasan frustrasi hidup atau tempat pamer ego kelompok yang norak. Jangan sampai, karena ulah 1-2 ekor oknum macam begini, seluruh supporter Indonesia dicap buruk di mata internasional. Pada akhirnya, 2 pertandingan ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga tentang di mana posisi sepak bola Indonesia saat ini. Kita berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Di satu sisi, dari segi teknis dan prestasi, kita melihat ada secercah harapan yang sangat terang. Keberhasilan timnas U19 menahan gempuran Australia dan pujian dari pelatih lawan kepada Matthew Baker menunjukkan bahwa talenta-talenta muda kita punya potensi untuk bersaing di level tertinggi Asia. Kita punya modal, kita punya nyali, dan kita punya pemain-pemain yang disiplin secara taktik. Namun potensi besar itu tidak akan pernah menjadi prestasi yang konsisten kalau kita masih hobi memelihara drama-drama tidak penting di luar lapangan. Tagline I have to prepare to win yang sering digembar-gemborkan itu tidak boleh cuma jadi slogan kosong di kaos atau taklimat media pelatih. Bersiap untuk menang itu artinya menyiapkan segala aspek. Taktik pelatih yang harus lebih kreatif di sepertiga akhir lapangan. Fisik pemain yang harus stabil selama 90 menit penuh, organisasi federasi yang profesional, dan yang tidak kalah penting adalah kedewasaan supporternya. Sangat ironis melihat bagaimana Thailand bisa tampil begitu perkasa di semifinal lainnya dengan menghancurkan Kamboja 4-0 tanpa banyak drama. Mereka fokus pada sepak bola, fokus pada skema permainan, dan supporter mereka datang untuk menikmati pertandingan. Sementara kita selalu berhasil membuat segala sesuatunya menjadi rumit dan penuh dengan bumbu-bumbu konflik yang tidak perlu. Pertandingan melawan Australia yang harusnya murni jadi evaluasi taktik, malah ditambahi beban psikologis berat karena ekspektasi publik yang kadang tidak realistis. Begitu juga di tim senior, kemenangan atas Mozambik yang harusnya disyukuri sebagai modal berharga untuk laga berikutnya, malah tertutup oleh berita perselisihan Beckham putra dengan oknum penonton. Kita harus berhenti menjadi bangsa yang lebih suka merayakan keributan daripada merayakan proses perbaikan. Pelatih John Hatman sudah benar dengan mencoba memasukkan pemain muda seperti Beckham di menit-menit akhir untuk memberi mereka mental bertanding. Tapi mental bertanding itu akan rusak kalau atmosfer yang diciptakan oleh suporternya sendiri justru beracun, toksik. Pemain muda butuh bimbingan dan dukungan, bukan cacian yang didasari oleh warna jersey klub asal mereka. Mari kita sudahi semua kebodohan ini. Kalau mau timnas kita maju dan disegani di kancah dunia, mulailah dari diri kita sendiri sebagai penonton. Datang ke stadion dengan otak yang jernih, bukan dengan ego kelompok yang sempit. Dukung siapapun yang memakai jersey dengan lambang Garuda di dada, tanpa peduli dari klub mana dia berasal di kompetisi lokal. Lepaskan dulu baju perang klub kalian saat memasuki gerbang GBK atau stadion manapun tempat timnas berlaga. Sepak bola itu hiburan yang menyatukan, bukan alat pemecah belah yang murahan. Jangan sampai para pemain kita di lapangan sudah siap untuk menang, prepare to win, tapi kita di tribun justru masih sibuk bersiap untuk berantem karena urusan sepele. Malu sama Matthew Baker yang sudah main bagus, malu sama dunia luar yang sedang melihat kebangkitan sepak bola Indonesia. Saatnya kita berubah, atau kita akan selamanya menjadi tim yang cuman heboh di media sosial, tapi jalan di tempat di dunia nyata. Mari kita jujur-jujuran lagi, jangan ada dusta di antara kita. Sepak bola kita ini seringkali lebih besar pasak daripada tiang dalam urusan publisitas. Begitu timnas menang tipis, atau ada pemain muda yang dipuji pelatih asing, lini masa media sosial langsung meledak. Isinya sanjungan setinggi langit, meme-meme heroik, sampai analisis taktis dadakan dari netizen yang lisensi kepelatihannya
cuma modal nonton video TikTok. Euforianya minta ampun, seolah-olah trofi Piala Dunia sudah di depan mata. Tapi begitu kita melongok ke dalam lapangan hijau yang sebenarnya, realitasnya seringkali bikin kita langsung mendarat darurat ke bumi. Tengok saja bagaimana tajuk-tajuk berita kita kemarin. Australia dibuat frustrasi, pelatih soccer U19 sampai puji Matthew Baker. Menjual? Banget? Membanggakan? Jelas. Tapi kalau kita mau mengupas taktik dengan kepala dingin tanpa bias nasionalisme buta, ada kepalsuan di balik narasi-narasi megah itu. Benar, Matthew Baker bermain luar biasa disiplin. Bocah ini punya pembacaan posisi yang matang di usianya, ketenangan saat ditekan, dan akurasi tackle yang bersih. Tapi, apakah fondasi sebuah tim nasional yang kokoh boleh digantungkan hanya pada pundak 1-2 pemain remaja berbakat? Tentu tidak. Ketika Australia mengurung pertahanan kita di babak pertama, lini tengah kita seperti jalan tol yang kehilangan palang pintu otomatis. Arus bola dari lini belakang Australia mengalir terlalu mudah ke sepertiga akhir kita. Beruntung tembok belakang kita tampil Spartan dan Dewi Fortuna masih mau tersenyum. Namun, ketergantungan pada aksi-aksi penyelamatan heroik di menit-menit akhir, last minute clearance, itu bukan strategi jangka panjang yang sehat. Itu namanya taktik pasrah dan berdoa. Pelatih kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan kedisiplinan individu pemain belakang untuk menutupi lubang besar di lini tengah yang seringkali telat turun saat lawan melakukan transisi cepat. Masalahnya semakin telanjang ketika kita melihat bagaimana mandulnya transisi dari bertahan ke menyerang. Begitu bola berhasil direbut oleh Baker atau koleganya di lini belakang, bola itu seperti barang panas yang harus buru-buru dibuang. Tidak ada skema build-up yang rapi dari bawah. Gelandang-gelandang kita seperti enggan atau takut meminta bola di ruang sempit. Akibatnya, opsi yang diambil selalu sama. Umpan jauh spekulatif ke depan yang arahnya entah kemana, atau penetrasi individu dari penyerang sayap kita yang akhirnya mentok karena dikepung 3 pemain Australia sekaligus. Ini bukan sepak bola modern. Ini adalah sepak bola reaktif yang mengandalkan keberuntungan dan kesalahan lawan. Lucunya, sebagian dari kita menganggap performa seperti itu sudah cukup untuk melaju ke final dan menantang Thailand yang kemarin tanpa keringat membantai Kamboja 4-0. Thailand bermain dengan cetak biru yang jelas, operan pendek yang presisi, pergerakan tanpa bola yang dinamis, dan efisiensi penyelesaian akhir yang mematikan. Mereka tidak butuh drama. Pemain belakang harus jatuh bangun melakukan tackle terbang demi menyelamatkan gawang. Mereka bertahan dengan cara menguasai bola dan mendikte permainan. Sementara kita masih sibuk merayakan statistik menghalau bola, seolah-olah itu adalah indikator utama kehebatan sebuah tim. Ini adalah ilusi kemajuan yang seringkali membuat kita cepat puas dan malas berbenah. Sekarang mari kita tengok panggung teatrikal yang lebih menggelikan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GEBK. Kemenangan 1-0 atas Mozambik lewat gol oleh Romeni itu harusnya menjadi bahan evaluasi taktis bagi John Hartman. Bagaimana menjaga konsistensi permainan setelah unggul cepat? Kenapa intensitas serangan justru menurun drastis di babak kedua? Dan bagaimana mengintegrasikan pemain pengganti seperti Beckham Putra agar bisa memberikan dampak instan di sisa waktu pertandingan? Semua pertanyaan bermutu itu mendadak menguap dari ruang publik, digantikan oleh perdebatan tidak bermutu tentang jari tengah seorang oknum supporter. Ini adalah ironi terbesar dari proyek modernisasi sepak bola Indonesia. Federasi kita saat ini sedang gencar-gencarnya bertransformasi. Mereka mendatangkan pelatih berkelas internasional, memperbaiki sistem scouting, merapikan administrasi, hingga menaikkan nilai komersial pertandingan timnas lewat hak siar yang mahal dan penjualan jersey orisinal yang laku keras. Singkatnya, sepak bola kita sedang dipaksa memakai baju industri modern yang serba profesional. Sialnya, penonton yang mengisi tribun stadion ternyata belum siap keluar dari cangkang mentalitas prasejarah mereka. Kasus oknum supporter di tribun barat GBK yang memprovokasi Beckham Putra adalah bukti sahih bahwa penyakit tribalisme buta di negeri ini sudah mencapai level akut. Di negara-negara dengan industri sepak bola yang sudah matang, supporter bisa memaki pemain klub rival habis-habisan selama 90 menit di kompetisi domestik. Tapi, begitu pemain tersebut memakai jersey tim nasional, seluruh dosa, masa lalunya dihapuskan atas nama persatuan negara. Di Indonesia, aturan itu tidak berlaku bagi otak-otak yang sumbu pendek. Bagi oknum tersebut, Beckham Putra bukan sedang berjuang demi peringkat FIFA Indonesia di menit ke-93, melainkan musuh bebuyutan yang kebetulan sedang menyusup masuk ke dalam stadion kebanggaan mereka. Sentimen kedaerahan yang norak ini seolah menjadi bahan bakar abadi yang terus dipelihara oleh sekelompok orang yang hidupnya kurang piknik. Mereka merasa memiliki stadion, merasa paling berhak mendikte siapa yang boleh didukung dan siapa yang boleh dihujat.
Padahal, kalau mau dihitung secara materi dan kontribusi, apa sih yang sudah mereka berikan untuk timnas? Selain beli tiket kelas ekonomi dan bikin keributan yang berpotensi mendatangkan sanksi denda dari FIFA. Tindakan provokatif itu bukan cuma menghina Beckham secara personal, tapi juga merendahkan martabat seluruh pencinta sepak bola Indonesia yang mendambakan atmosfer tribun yang ramah keluarga dan beradab. Untung saja para penggawa senior kita di lini belakang punya kepala yang dingin dan lengan yang kuat untuk merangkul serta menarik Beckham menjauh dari area konflik. Bayangkan kalau para pemain senior kita sama kekanakannya dengan oknum penonton itu. Bayangkan kalau mereka ikut terprovokasi, lalu memanjat pagar tribun dan membalas boge mentah. Malam itu juga, GBK yang megah dan ikonik akan langsung berubah menjadi ring tinju massal. Berita kemenangan atas Mozambik akan langsung tenggelam oleh sanksi pembekuan stadion atau larangan menggelar pertandingan internasional dengan penonton. Kerja keras oleh Romani mencetak gol, taktik John Hartman yang dirancang berhari-hari, semuanya akan hancur lebur hanya karena ego satu orang idiot di tribun. Kita harus berhenti menjadi bangsa yang hobi memelihara standar ganda. Di satu sisi, kita menuntut prestasi instan dari tim nasional. Kita ingin mereka menang melawan Australia, kita ingin mereka lolos ke final. Kita ingin mereka menghancurkan setiap lawan yang datang ke GBK. Tapi di sisi lain, kita sama sekali tidak mau repot-repot membangun ekosistem pendukung yang sehat untuk mewujudkan ekspektasi-ekspektasi tinggi tersebut. Kita ingin hasil akhir yang sempurna, tapi prosesnya kita biarkan berjalan dengan penuh kekacauan dan anarki mentalitas yang harus diresapi oleh siapapun yang terlibat dalam sirkus sepak bola ini. Bersiap untuk menang, berarti pelatih harus berani melakukan evaluasi radikal terhadap mandeknya lini serang kita, bukan cuma berlindung di balik pujian pelatih Australia kepada Matthew Baker. Bersiap untuk menang, berarti pemain harus memiliki ketahanan psikologis untuk tidak mudah terprovokasi oleh tindakan-tindakan bodoh dari luar lapangan. Dan yang paling krusial, bersiap untuk menang, berarti supporter harus naik kelas dari sekadar gerombolan penyorak, menjadi penonton yang edukatif dan protektif terhadap aset bangsa. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan alasan fanatisme atau gairah sepak bola yang tinggi sebagai tameng untuk memaklumi kelakuan-kelakuan kampungan di dalam stadion. Fanatisme tanpa kecerdasan itu namanya kebodohan massal. Gairah tanpa kedewasaan itu namanya anarkisme. Sepak bola dunia tidak akan pernah menghormati sebuah negara yang suporternya masih sibuk mengacungkan jari tengah ke pemainnya sendiri setelah memenangkan sebuah pertandingan internasional resmi. Itu adalah lelucon yang sama sekali tidak lucu di mata komunitas sepak bola global. Jika kita ingin melihat Garuda terbang tinggi, bukan cuma sekadar melompat-lompat kecil di level Asia Tenggara lalu jatuh lagi, maka pembenahan total harus dilakukan di setiap lini. Manajemen keamanan stadion harus mulai menerapkan teknologi face recognition dan sistem tiket terintegrasi untuk menyaring serta memblacklist oknum-oknum perusuh ini dari seluruh stadion di Indonesia secara permanen. Biarkan mereka menonton sepak bola dari layar kaca rumah mereka sambil meratapi kebodohan mereka sendiri. Tribun stadion harus dikembalikan fungsinya sebagai ruang suci tempat energi positif dari seluruh penjuru negeri disatukan untuk membakar semangat para pemain yang sedang bertarung di lapangan. Pertandingan melawan Australia di level junior dan laga kontra Mozambik di level senior telah memberikan kita cermin besar yang sangat jernih. Di dalam cermin itu, kita bisa melihat wajah sepak bola kita yang sebenarnya, berbakat namun masih rapuh secara taktis di dalam lapangan, dan berkembang secara industri, namun masih terbelakang secara mentalitas di luar lapangan. Sekarang pilihan ada di tangan kita semua. Apakah kita mau memecahkan cermin itu karena takut melihat kenyataan yang pahit, atau kita mau mulai membasuh muka, merapikan barisan, dan benar-benar bersiap untuk menang dengan cara yang paling terhormat dan beradab? Guys, jangan lupa berantem besok. Bukan berantem.